Halo teman-teman. Norwegia, secara resmi Kerajaan Norwegia, adalah negara Nordik, dengan luas sekitar 385.207 km persegi. Dengan jumlah penduduk hanya 5,4 juta jiwa. Jika Anda pernah melihat statistik, negara terkaya menurut PDB per kapita, Norwegia selalu berada di 10 besar. Dan bahkan jika Anda melihat ekonomi sebagai perbandingan, Norwegia menonjol dibandingkan dengan banyak negara lain. Secara khusus, PDB pada tahun 2019 adalah 403,3 miliar dolar, peringkat ke-30 di dunia. Jadi mengapa mereka begitu kaya? Mari kita cari tahu alasannya bersama. Norwegia memiliki zona ekonomi eksklusif maritim yang sangat besar, dengan luas sekitar 819.620 km persegi. Selama berabad-abad, sumber makanan laut yang kaya telah membantu orang memiliki kehidupan yang sejahtera dan memberikan kontribusi penting bagi pembangunan ekonomi negara. Tahun lalu, Norwegia adalah pengekspor ikan dan makanan laut terbesar kedua di dunia, dengan nilai 11,9 miliar dolar, setelah Cina. Sumber daya kedua adalah air. Dengan lembah yang curam, sistem sungai yang lebat, dan curah hujan yang melimpah. Geografi dan topografi Norwegia hampir sempurna untuk konstruksi pembangkit listrik tenaga air. Saat ini, mereka adalah negara penghasil listrik, dari PLTA terbesar ke-7 di dunia, dengan kapasitas 126 miliar kWh. Pada 2019. Dengan sumber energi yang bersih dan murah, Norwegia dapat memanfaatkannya untuk membantu kerja, menghasilkan barang dengan biaya lebih rendah. Sebagai contoh, negara tersebut banyak mengimpor bauksit ore dari luar negeri, dan mengolahnya menjadi aluminium. Proses ini memakan banyak listrik. Dengan keunggulan listrik murah, Norwegia dapat memproduksi aluminium, lebih murah daripada kebanyakan negara lain. Alhasil, mereka menjadi salah satu eksportir aluminium terkemuka, meski tidak memiliki biji bauksit di dalam negeri. Sumber daya ketiga adalah minyak dan gas. Ini bisa dianggap sebagai keberuntungan bagi Norwegia. Karena sebelum tahun 1960, tidak ada yang percaya bahwa ada minyak dan gas di lepas pantai negara ini. Tetapi sejak Belanda mengetahui bahwa ia memiliki minyak, Norwegia berpikir, mungkin negara kita juga memilikinya. Jadi mereka melisensikan eksplorasi ke sejumlah perusahaan swasta. Setelah beberapa kali gagal, pada tahun 1969, mereka meledak dengan kebahagiaan. Tidak hanya ditemukan minyak dan gas, tetapi juga banyak. Sejak itu, industri minyak dan gas telah memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian Norwegia. Pada 2019, itu menyumbang sekitar 14% dari PDB negara itu, dan 55,6% dari total ekspor. Berbeda dengan negara-negara yang memiliki banyak minyak dan gas dan bergantung padanya, keturunan Viking jauh lebih pintar. Sejak memiliki pendapatan anggaran yang besar dari minyak dan gas, pemerintah Norwegia secara aktif mengembangkan rencana cadangan, jika sumber daya habis. Mereka menciptakan dana pensiun Norwegia, dengan tugas membawa kelebihan uang, yang diperoleh dari industri minyak dan gas untuk diinvestasikan di luar negeri. Mereka membeli saham dari perusahaan besar seperti Apple, Nestle, Microsoft, dan Google. Mereka juga memiliki banyak properti di lokasi termahal di dunia, seperti di Times Square di New York, Regent Street di London, atau Champs-Élysées di Paris. Dana pensiun Norwegia bernilai sekitar 1.100 miliar dolar hingga saat ini, dan rata-rata menghasilkan keuntungan sekitar 50 dolar hingga 60 miliar dolar setiap tahun. Pada 2019, dana tersebut mencatat rekor ketika menghasilkan keuntungan hingga 180 miliar dolar, sama dengan PDB negara berpenduduk 18,8 juta orang, Kazakhstan. Berkat dana investasi pemerintah yang besar, orang Norwegia dapat tidur nyenyak di malam hari, terlepas dari apakah harga minyak sedang naik atau turun. Selain keunggulan sumber daya, Norwegia juga memperhatikan sektor manufaktur, industri, yang menyumbang 27% dari PDB. Komoditi unggulannya adalah makanan, minuman, tembakau, bahan kimia dan obat-obatan, mesin dan kapal. Industri pariwisata juga menyumbang sekitar 4,2% dari PDB. Karena cuaca dan iklim yang keras, pengunjung hanya datang ke Norwegia terutama dari bulan Mei hingga Agustus. Di sini, kita akan mempelajari beberapa hal menarik tentang negara ini. Nama Inggris Norwegia adalah Norwegia, tetapi dalam bahasa Norwegia disebut Norge. Di bagian utara Tromsø, pada bulan Mei dan Juli, matahari terbenam hanya 3-5 jam per malam. Pada bulan Juni, dekat titik balik matahari musim panas, matahari tidak terbenam sama sekali. Norwegia Utara terletak tepat di tengah-tengah suatu daerah, yang dikenal sebagai cincin cahaya utara, tempat yang dikenal dengan frekuensi dan intensitas aurora yang ekstrim. Ibu kota Norwegia, Oslo telah menjadi tempat pemberian hadiah Nobel Perdamaian tahunan, sejak 1901.
adalah keinginan Alfred Nobel, ahli kimia Swedia, yang meninggalkan banyak kekayaan, untuk menciptakan hadiah itu ketika dia meninggal. Norwegia adalah negara dengan medali terbanyak di Olimpiade musim dingin, dengan 368, antara tahun 1924 dan 2018. Jumlah tersebut terdiri dari 132 medali emas, 125 medali perak, dan 111 medali perunggu. Jumlah itu sangat mengesankan mengingat negara ini memiliki populasi lebih dari 5 juta. Kolonel Komandan Royal Norwegian Guard adalah seekor penguin bernama Nils Olaf. Tidak ada yang dapat menentukan dengan tepat garis pantai Norwegia, karena memiliki banyak fjord dan pulau kecil di sepanjang pantai. Menurut satu metrik, angka itu diperkirakan 1.915 km. Dan jika satuan ukuran yang lebih kecil digunakan, jumlahnya akan jauh lebih besar. Mereka menyebutnya paradoks garis pantai. Simbol kerajaan Norwegia adalah singa, meskipun negara itu tidak memiliki singa. Alasannya karena singa merupakan simbol kekuasaan dan kekuatan. Ini seperti hewan legendaris di masa lalu Norwegia, karena tidak ada yang pernah melihatnya. Skrik, atau jeritan, adalah karya seni paling terkenal dari Norwegia, oleh seniman Edvard Munch. Lukisan ini pernah memegang Guinness World Record sebagai lukisan termahal di dunia, pada tahun 2012. Dengan harga jual hampir 120 juta dolar. Suku Sami adalah penduduk asli, yang tinggal di wilayah utara Norwegia, Swedia, Finlandia, dan Rusia. Ada sekitar 80.000 orang dan setengah dari mereka tinggal di wilayah utara Norwegia. Mereka masih menjaga tradisi penggembalaan rusa dan mengelola salah satu kawanan rusa terbesar di Eropa. Biasanya, anggota keluarga kerajaan diharuskan menikah hanya dengan mereka yang berasal dari kerajaan. Namun, Raja Harald V dari Norwegia bersumpah untuk tidak pernah menikah, jika dia tidak diizinkan menikahi cinta dalam hidupnya, putri seorang pedagang kain, Sonja Haraldsen. Kemudian mereka menikah dengan bantuan pemerintah. Dan gadis itu menjadi Ratu Norwegia. Pada 1800-an, orang Norwegia mengalami kelaparan terbesar dalam sejarah karena gagal panen. Menyebabkan sejumlah besar warga berimigrasi ke Amerika Serikat. Dan hari ini, ada sekitar 4,5 juta orang Amerika Norwegia. Terakhir, Norwegia adalah negara yang selalu menempati urutan pertama, dalam hal indeks pembangunan manusia dan dianggap sebagai salah satu negara paling bahagia di dunia. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.